Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah atau Ibu Guru yang luar biasa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Walaupun hari ini sudah siang, tapi ternyata semangatnya menggebu ya, semangatnya luar biasa. Tapi lebih semangat lagi kalau dengan gerakan supaya lebih semangat. Coba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semuanya yang luar biasa hari ini. Baik, terima kasih atas kehadiran atau kedatangan teman-teman semuanya, Ustadz Ustazah, Ibu Guru semuanya, yang sholihah semuanya semoga. Terima kasih atas kedatangannya untuk memenuhi undangan kami ya pada kesempatan siang hari ini dalam rangka kegiatan ini, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ya, yang semoga setelah nanti saya kemarin baru saja mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, dan di modul 1.4 ada materi yang mengajarkan atau memberikan pelajaran pada kami terkait dengan penerapan budaya positif ya, yang semoga nanti bisa sama-sama kita terapkan di kelas kita masing-masing seperti itu ya. Baik, sebelumnya mari kita awali untuk kegiatan hari ini agar diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, dan juga semoga ilmu yang berkah ya. Tapi mungkin saya belum seberapa dengan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin senantiasa memberikan banyak ilmu, tapi hanya sedikit yang bisa nanti saya bagikan atau share pada teman-teman semuanya. Semoga menjadi hal yang nanti bermanfaat bagi tugas-tugas teman-teman semuanya di keseharian di kelas masing-masing. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya ya ini ya. Sebelumnya mari kita akan belajar ya. Akan tepuk-tepuk dulu sebelum nanti kita nanti memulai kegiatan hari ini. Coba ya. Nanti ada 3 binatang yang ada di layar itu. Ada binatang apa ini, teman-teman? Nyamuk. Oh, nyamuk. Apalagi ini? Gajah. Ini apa lagi? Jerapah. Oke, jerapah ya. Mungkin walaupun kita belum pernah ketemu jerapah, tapi ya sudah pernah lihat gambarnya ya. Seperti itu ya jerapah ya. Nanti ini tepuknya. Kalau sudah pernah diganggu oleh nyamuk? Pernah. Biasanya kalau kita diganggu nyamuk, apa yang kita lakukan responnya? Tepuk ya. Tepuknya jangan gemes, Us. Ya tepuk ya. Nanti kalau saya bilang misalnya ya, ada nyamuk 1, nanti silakan tepuk dengan tepukan di depan kita. 1. Ya itu ya. Kalau ada nyamuk 2 gimana? Ya, kalau ada nyamuk 3 gimana? Gitu ya. Ya, kalau ada nyamuk 4 gimana? Tuh, 2, 3, 4. Ya, itu contohnya untuk tepuk nyamuk ya. Kemudian kalau misalnya saya bilang gajah 1, ya, ada gajah 1, apa yang dilakukan? Gajah punya apa ini? Telinga ya, telinga. Kita nanti anggap telinganya seperti ini. Ya, telinganya seperti ini. 1. Takut temen ya. Kalau 2 gimana? Oh ya 2 ya, segitu aja lah, nggak apa-apa. Kemudian kalau jerapah gimana jerapah? Jerapah punya apa nih? Leher. Berarti apa? Panjang seperti ini. Ini bukan ular ya, bukan ular ya, seperti ini. Berarti kalau 2 gimana? 1. Kok jadi lagu banget ya?
Tapi semoga dengan lagu itu bisa kita menjadikan kita bahagia hari ini. Baik ya. Baik, kita coba ya. Sudah siap ya? Cek coba. Ada nyamuk satu. Oke, kompak. Kita kompak karena sudah siang ya, menjelang makan siang ya. Jadi biar enggak tambah lapar ya. Ya. Apa biar tambah lapar ini ya? Nyamuk dua. Ini Ustazah Pinas ini kemana dulu? Kanan dulu ya, kanan ya, terus kiri ya, ya. Nyamuk tiga. Oke, coba. Jerapah dua. Oke ya, oke, oke, bala. Ada gajah satu. Iya, itu ya. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Ya. Terus yang penting kita ketawa hari ini ya. Baik ya, betul ya. Baik, tapi saya bukan pria penghibur ya. Kita hari ini semoga akan mau belajar ini. Ya. Yang pertama kita akan belajar terkait apa sih itu perubahan paradigma belajar, ya. Perubahan paradigma belajar. Mungkin kita selama ini karena sudah lama ya di dunia pendidikan ya. Kalau Ustazah Leli sudah berapa tahun mengajar? Baru kemarin. Kemarin berarti hari apa? Sudah berapa tahun Ustazah? Berapa tahun ya? Lupa Ustaz. Sudah 2 tahun ada 2 tahun? 2 tahun aja. Oh, 2 tahun. Ustazah Hesti sudah berapa tahun mengajar? 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun. Ustazah Esti berapa tahun? 4 tahun lebih. Masya Allah, 4 tahun lebih ya. Kalau saya berarti sudah tua sekali ya, karena sudah 13 tahun di sini ya. Ya, tapi tidak ada apa-apanya dengan mungkin Bapak Ibu guru kita semuanya yang sudah pada purna, yang sudah mengabdi mungkin sudah puluhan tahun gitu ya. Tapi bukan masalah berapa lamanya kita di sini, tapi sebanyak apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk dunia pendidikan untuk anak-anak didik kita semuanya, gitu ya. Kita senantiasa mungkin sama ini mempunyai sebuah pemikiran, sebuah paradigma terkait dengan bagaimana kita membersamai anak-anak kita untuk belajar. Lah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba apakah paradigma kita selama ini sudah sesuai dengan tuntunan oleh guru-guru kita selama ini. Ya, apakah paradigma kita itu sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah pada kita semuanya? Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, ya? Nah, kita akan ulas bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan budaya positif, ya, terkait dengan budaya positif, ya. Ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kalau nanti kita kurang lebih ada 1 jam pertemuan hari ini. Kalau sekarang sudah pukul 11.46, kayaknya waktunya bisa 1 jam, ya. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama nanti akan kita pelajari bersama-sama, ya. Yang kedua adalah terkait dengan teori, motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini jadi 1 ya, hukuman dan penghargaan. Dan juga restitusi, ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini. Kepada Ustazah Unik mungkin bisa kembali lagi ke tempat duduknya, depan, silakan. Ya, ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini itu, ya. Dari yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Oh, silakan. Barangkali nanti ada yang mau ke belakang untuk berkepentingan, ya silakan, nanti bisa izin. Kemudian ya kita akan mengawali kegiatan tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dengan melakukan sebuah kegiatan.
Apa kegiatannya? Lakukanlah kegiatan cobalah buka secara bergantian. Berarti nanti ada yang menutup tangan, ada yang mencoba untuk membukanya. Berarti berpasangan ya hari ini ya. Kemudian masing-masing A dan B, berarti Ustazah nanti ya, ibu-ibu semuanya memiliki waktu 30 detik saja. Berarti kan nggak lama ya. Berarti anak usia 30 detik ya sudah, jangan sampai 1 jam ya untuk mencoba membuka kepalan tangan ya. Itu. Kemudian nanti kita baru diskusi bersama, itu ya. Kemudian sekarang silakan coba lakukan sebuah kegiatan ya antara teman yang di sebelahnya. Ini Bu Esi dengan siapa ini nanti ya? Ya nanti iya, nanti karena tadi Bu Bang Esti ada kegiatan ya ke belakang, mau ke belakang, jadi nanti sementara yang ada dulu aja ya. Silakan dengan pasangan sebelahnya berpasangan, nanti bergantian ya. Dalam waktu 30 detik saja, nanti silakan untuk satunya menggenggam seperti ini ya. Terus yang satunya silakan dengan caranya masing-masing untuk membuka genggaman tangan temannya. Terserah caranya mau bagaimana ya, mau digelitiki, mau dibujuk apa, mau dengan cara apapun asal bisa sampai terbuka genggaman tangannya. Oke, siap? Paham ya? Aduh, di sini kasihan ya Ustazah Esi sendirian ini ya. Baik, akan saya waktu nih ya supaya nanti ada waktunya yang pasti ya. Kan tadi 30 detik ya. 30 detik. Oke, siap ya? Oke. 1, sudah siap? Nanti gantian ya. 2. Oke, 3. Silakan. Iya. Iya, coba silakan. Silakan ayo gimana ya? Bagaimana caranya? Waktu 12 detik, 13 detik, 15 detik. Ya. Ya. Bagaimana caranya supaya genggamannya bisa terbuka? Bagaimana? 26, 27, 28, 30. Ya. Belum saya tanya, adakah yang bisa membuka? Baru 1 jari. Sudah? Sudah apa? Aku coba. Oke. Sekarang. Oke, baik. Sekarang gantian. Kebalikannya. Sekarang. Saya siap ya. Siap 1, 2, 3. Mulai. Silakan. Ayo. 18 detik, 20 detik, 22, 23. Kemudian, oke, 30. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Apapun itu hasilnya, yang penting kita sudah berusaha. Apa makna dibalik tadi itu semuanya akan kita coba dengan nanti bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada di layar monitor di depan. Yang pertama adalah apakah Anda atau B ya membuka kepalan tangan Anda? Apakah tadi bisa membuka kepalan tangannya jenengan pada? Enggak ada yang bisa dibuka kepalan tangan gitu. Cuman dibuka 2 jari, 1 jari. Oh, berarti belum berhasil ya? Belum. Mengapa kira-kira kok nggak berhasil? Gimana tadi? Coba gimana tadi? Pertahanannya usaha kuat. Oh, pertahanannya usaha tata kuat. Kurang kuat, kurang maksimal. Kurang maksimal. Berarti dari usahanya kurang maksimal ya. Oke. Gimana? Karena tidak ada kerjasama, jadi saling
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau misalnya kerja sama, kalau aku buka, kamu buka ya, ya nanti jadi terbuka deh 30 detik. Oh iya. Oke ya, berarti tadi bisa ada lagi yang mau berpendapat tadi? Yang di gimana? Oh, karena waktunya hanya sebentar. Bisa. Tidak ada yang salah di sini ya, semuanya betul. Ya. Artinya apa? Ya, masing-masing tadi betul. Tadi ada karena waktunya mungkin kurang lama, kemudian ada yang menyampaikan kurang adanya kerjasama, terus ada yang menyampaikan tadi ya karena kurang maksimal usahanya. Betul sekali seperti tadi yang disampaikan, tuh ya. Kita akan lanjut lagi ya. Apa alasan Anda atau B tetap membuka kepalan tangannya? Kalau membuka ya, kalau membuka. Kita akan lanjut ke yang kedua ya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi kan banyak pada menutup ya? Menutup ya? Tuh coba. Kenapa? Coba tak tanya kepada masing-masing tadi ya. Mungkin tadi Bu Pangasi belum mencoba ya. Nanti bisa mencoba secara mencoba nggak apa-apa ya. Ya. Ya, coba. Kenapa tadi? Tempat tadi menutup kepalan tangannya erat sekali, kenapa? Kenapa? Biar tidak mudah terbuka ya. Apalagi tadi kenapa kuat sekali ya? Kenapa? Ada yang tahu? Jangan sampai terbuka. Oh, karena diperintah sama Pak Nanang gitu. Apa tadi? Instruksinya itu ya. Oh ya, oke, baik. Oke. Nanti kita akan buat sebuah analogi ya. Mengapa alasan itu sudah ya. Kemudian apa alasannya atau menutup kita sudah sampaikan, karena instruksinya karena mungkin ingin jangan sampai kebuka kepalan tangannya. Kemudian ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Siapa yang diri sendiri. Coba kita bayangkan ya, di kepalan tangan kita misalnya ya, Bu Unik sama Bu Leli. Bu Leli sedang memegang di dalam kepalan tangannya ada berlian. Wow, berlian yang harganya mahal itu ya. Kemudian saya tanya kepada Bu Unik. Ya, Ibu Unik ya. Kalau misalnya bagaimana caranya untuk supaya Bu Leli bisa membuka kepalan tangannya supaya bisa mendapatkan berlian itu? Apa yang dilakukan oleh Bu Unik? Iya, bisa dengan obrolan, percakapan atau dengan apapun. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Unik? Di kepalan gue. Iya. Ya saya akan menutup rapat-rapat tangan saya. Enggak ketika mau megang ini. Saya pakai strategi yang pertama yaitu berusaha membukanya. Yang kedua merayu. Buka ya dengan coba dirayu. membuka tangannya. Oh iya gitu ya, dirayu ya. Ya. Coba dengan obrolan dengan caranya merayu. Coba pura-puranya menggenggam sesuatu coba. Ya. Ini ya pertama dipaksa dulu. Iya dipaksa. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Dengan rayuan. Dengan cara baik-baik. Gimana? Saudara Leli, ini bagus sekali berliannya, boleh saya lihat? Kayaknya ini mahal, kamu beli di mana? Wah. ternyata dengan hanya dirayu seperti itu sudah mau dibuka. Oh iya, tepuk tangan untuk Bu Leli dan juga Bu Unik ya tadi ya. Ternyata tidak harus dengan kekerasan ya, dengan kelembutan pun dari teman-teman semuanya, dengan kata-kata yang positif juga bisa membuka tangan temannya yang tadi memegang berlian ibaratnya ya. Suatu yang berharga kan? Iya. Kenapa? Ya, siapa yang tadi memegang kontrol? Kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita adalah kita sendiri tadi. Ketika kita mau membuka tangan kita, mau menutup tangan kita, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nanti ada kaitannya teman-teman dengan yang nanti akan saya sampaikan ke depannya. Kontrol itu dari siapa? Diri kita sendiri. Itu ya. Nanti ada kaitannya. Kita next ya. Ya. Bila ingin membuat sebuah kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Mengubah kerangka acuan kita. Ada dua hal yang akan kita nanti perbandingkan. Satu adalah stimulus respon. Yang kedua adalah teori kontrol. Nanti kita tadi ya terkait dengan kontrol kita ya. Tadi ya. Kita akan coba sandingkan. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ya. Kemudian di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Di kelas teman-teman mengajar satu jenis keragaman atau banyak keragaman? Salah saya pertanyaan ya. Di kelas itu teman-teman itu mengajar anak-anak yang satu tipe atau banyak tipe? Oh, ya, oke ya. Kadang-kadang kita merasa enggak memperlakukan anak didik kita itu sama di kelas. Merasa apa enggak? Kadang iya enggak? Sok gitu apa enggak? Iya ya. Iya ya. Jadi dari sini tadi ya. Di realitasnya apa? Realitas yang kadang kita sering lakukan. Rasanya kebutuhannya orang-orang di sekitar kita itu sama. Tapi realitas di kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Ya, contoh. Jadi, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, mungkin dulu kita di usia muda kita ada rasa ingin diakui oleh lingkungan. Maka kadang kita suka memaksakan diri untuk kita sama saja dengan teman-teman kita, ya enggak? Pernah belum merasakan? Jadi kayak gini. Contoh, memilih sekolah saja. Kadang-kadang ada yang memilih sekolah karena teman-temannya itu memilih sekolah di sekolah A, iya kan? Karena hanya ingin apa? Biar apa? Semuanya pengen biar sama dengan yang lainnya. Sementara sebetulnya adalah apa? Setiap orang itu harusnya punya gambaran yang beda. Karena dia apa? Kebutuhannya juga beda tadi. Tapi pada umumnya kita selama ini menganggap bahwasanya memandangnya itu sama semua. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang, mungkin saya lah ya, jangan teman-teman lah ya. Kadang kita suka memaksakan atau pengen mengubah pandangan orang lain supaya pandangannya sama dengan kita. Pernah terjadi belum dengan teman-teman? Pernah belum? Iya. Tapi sebetulnya yang betul adalah bahasanya harusnya apa? Kita harusnya memahami terkait dengan apa? Pandangan orang lain tentang, jadi kalau di sini dunia ya, tentang hal di dunia ini. Tapi yang terjadi selama ini apa? Kadang kita suka memaksakan kehendak untuk supaya orang itu sama pandangnya dengan kita. Rasakan ya, kadang-kadang ya. Oke. Sekarang ini namanya tadi perubahan paradigma. Harusnya perubahan paradigma. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya enggak? Ya enggak? Kalau ada muridnya melakukan sebuah perilaku yang kurang baik, itu gimana penilaiannya kita? Wah, itu membuat kesalahan, jelek. Ya enggak? Iya. Tapi di teori kontrol kita apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Pernah menanyakan belum kalau anak didiknya atau murid teman-teman melakukan sebuah kesalahan, kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Sudah pernah? Sudah pernah? Nah, harusnya kita tanyakan harusnya. Ya, mungkin saya di sini akan menanyakan sebuah video ya. Ada sebuah cerita seorang anak yang dia setiap hari itu dia datang terlambat. Hari pertama ketemu gurunya itu dia dimarahi, hari kedua juga dimarahi, ketiga dimarahi, keempat dimarahi. Tapi guru itu tidak pernah hanya berpikir kamu melakukan kesalahan, tapi tidak pernah ditanya kenapa kamu terlambat.
pada suatu hari guru itu naik motor kemudian nabrak di jalan seorang anak SD, ya anak SD. Kemudian diantarlah dia anak SD itu ke rumahnya. Apa yang di rumah kemudian dilakukan guru itu? Kemudian ditanyakan, kenapa kamu lari-lari seperti itu? Saya takut terlambat pulang karena ada yang harus saya serahkan ke kakak saya. Ketika itu guru itu kemudian mengikuti dengan diam-diam. Ternyata rumah itu adalah rumah murid guru itu yang setiap hari dimarahi karena terlambat. Kenapa? Dia melihat bahwasanya adiknya itu melepas sepatunya kemudian bergantian sepatunya dengan adiknya. Coba, maka tadi akan nyambung, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya kan, ya. Dan juga ada alasannya juga, ya. Seperti itu. Maka kita kalau ketemu dengan murid kita yang melakukan sebuah kesalahan, jangan sampai tidak bertanya kenapa kamu melakukan itu. Kita harus tahu penyebabnya. Pasti punya alasan dan tujuannya apa. Gitu, nggih? Paham ya sampai sini ya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dulu. Kebanyakan dari kita seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini ada kaitan dengan tadi ya, mau ke tangan ya. Kemudian paradigma seharusnya adalah apa yang kontrol? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Sampai sini paham? Ya, ini namanya perubahan paradigma berpikir. Ya, berikutnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, selama ini seperti itu. Tapi apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita nggak bisa mengontrol A, B, C. Harus ini. Tidak bisa. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita biasanya, maaf ya saya. Kalau saya biasanya dengan kata-kata halus, lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, lemah gemulai tidak bisa membujuk, maka dengan cara apa? Ya, paksaan akan berangkat. Dipaksa. Terus apa? Ditarik kontrol. Yang terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, kerja sama itu. Kesamaan apa? Kesamaan antara dua pihak. Seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, pokoknya orang menang ya kalah. Kita ada pilihan lain pokoknya menang atau kalah. Harga mati pokoknya ya. Apa yang harusnya kita pikirkan ditarik kontrol? Apa? Model berpikir menang. Ya, tidak ada kata lain selain menang. Seperti itu. Sudah ada gambaran sedikit ya? Iya. Ini pola pikir kita sebelumnya, ya. Terus pola pikir paradigma berpikir terkait dengan apa? Teori kontrol. Gitu ya. Sampai sini bisa ditangkap ya? Oke, lanjut. Ini slide-nya ada 39. Kalau saya baca cepat, nanti satu jam, jangan malah bisa lebih ya. Maka saya cepatkan aja. Baik, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus. Apa bahasa ya orang timur yang universal itu seperti itu. Jadi disiplin itu karena tadi kita menunjukkan disiplin positif ya. Maka apa sih disiplin? Yaitu disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri ya, kontrol diri. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itu disiplin ya di sini ya. Kemudian, nah ini adalah ada kaitan dengan apa? Dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila di sini? Ya, dengan buku dan pena. Ini ada 5 tadi ya. Masih ingat ada yang masih hafal terkait dengan profil pelajar Pancasila? Yang 5 tadi apa? Ada yang ingat? Atau apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua apa? Mandiri. Terus
Mandiri apa? Berkepentingan global. Mandiri. Terus apa lagi? Nalar kritis apa lagi? Kreatif, bergotong royong, berkebinaan global. Apa dibalik? Apa aja? Ya itu. Ini ada kaitan dengan prinsip pelajar Pancasila. Ya sudah ada lagunya ya. Malah apal Ustazah Leli. Karena udah pernah ikut latihannya ya. Berikutnya yang kedua, kita cepat-cepat ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kita akan coba. Ya, ada sebuah tabel, ada perbedaannya. Hukuman kita harus paham ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, magedebuk. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Mak bedunduk serta merta ada anak melakukan sebuah kegiatan indisipliner, kemudian langsung dimarahi, kemudian maka saya putuskan kamu tak suruh untuk bersihkan kamar mandi. Wah, padahal dia hanya karena terlambat berangkat sekolah 1 menit misalnya itu ya, maka misalnya dihukum dengan menulis kalimat saya tidak akan mengulangi lagi misalnya sampai 1000 kali misalnya. Ya, itu kan nggak ada kaitannya ya. Ini hukuman dan tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak sebelumnya. Serta merta. Ada yang sudah pernah seperti itu? Yang acung karena saya juga sudah pernah melakukannya. Ya, semoga sekarang saya tobat lah ya. Tidak lagi melakukannya. Apa yang sudah saya lakukan dulu mungkin ya. Ketika mungkin anak melanggar aturan, contoh misalnya tidak bermain, contohnya misalnya kayak gini, anak-anak melanggar sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan kelas misalnya di kelas dia rame ribut ketika pelajaran, ya tiba-tiba mungkin saya kemudian menegurnya, memarah-marahinya, kemudian saya menyuruh dia untuk apa? Misalnya push up 100 kali gitu ya. Padahal di awal saya mengajar di situ tidak pernah ada kesepakatan kalau anak rame itu, anak tidak merhatikan itu, ada kesepakatan untuk push up 100 kali. Itu ya saya istighfar misalnya begitu kalau seperti itu ya. Karena saya harus bertobat ya. Itu hukuman satu arah dari gurunya. Itu hukuman. Lah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Maka harusnya ketika awal masuk di jenjang kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 itu ada kita bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang itu melibatkan siapa? Guru atau wali kelas dan juga anak-anak berunding, berdiskusi, nanti membuat ketika ada sebuah aturan keyakinan kelas dilanggar oleh mereka sendiri yang akan membuat sebuah konsekuensinya yang itu disepakati oleh mereka. Ya, itu berkonsekuensi. Kayaknya lebih adil ya, seperti itu ya. Iya, dan mereka kira-kira mau nggak melakukannya dengan sukarela? Mau. Saya sudah coba, ya. Mereka mau. Karena dari mereka sendiri usulannya, bukan dari kita. Dan mereka sudah mengukur sendiri. Kayaknya ini cocok, pas buat kalau saya melanggar sebuah keyakinan kelas. Itu. Gitu ya. Kemudian restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jika mereka melanggar sebuah aturan, sebuah keyakinan kelas, ya kan perlu nggak diperbaiki? Perlu nggak perbaikan? Perlu nggak?
Perlu ya perlu perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Justru dengan mereka itu melanggar sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ketika kita restitusi kepada mereka, maka mereka akan semakin kuat keyakinannya, ya, karakternya, ya. Tapi harapannya kuatnya ini setelah diperbaiki, bukan semakin kuat apa tadi? Makin kuat untuk semangat melanggar aturan, bukan, ya, tapi semakin kuat untuk senantiasa apa? Bisa senantiasa menaati keyakinan kelasnya, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang mereka lakukan. Maka penting ketika di awal masuk ya kelas atau mungkin ajaran baru itu kita bersama-sama membuat namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama-sama. Ya kalau kita selama ini makanya aturan lah ya. Tapi kalau ada konsekuensi, mereka sendiri yang mencari apa konsekuensinya. Bukan hukuman ya, bukan hukuman. Seperti itu. Next, baru slide 11. Temu kenali perbedaannya. Mari kita temui kenali perbedaannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau kayak saya tutup, namanya apa? Harusnya ini saya dulu. Ini apa namanya? Nggak jadi, nggak cantik. Itu namanya apa? Sanksi. Itu kan nggak ada hubungannya dengan lagi yang contohnya 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini apa? Hukuman, ya. Tapi kalau saya olahraga, contoh, saya olahraga, kalau itu sebuah konsekuensi, kalau terlambat datang pelajaran olahraga, gimana teman-teman? Anak-anak, nanti lari keliling lapangan 5 kali. Kalau itu hukuman bukan? Hukuman bukan? Bukan, karena itu sebuah konsekuensi. Ada kaitannya nggak lari dengan olahraga? Ada, ya, itu. Jadi nggak selamanya lari itu hukuman ya? Iya. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bareng nulis nang meja, kemudian dibersihkan. Ya, itu namanya apa? Sanksi. Itu ya. Kemudian, nah ini yang konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Maka kalau siswanya ada yang berangkat terlambat ke sekolah, misalnya sudah mulai pelajaran, 10 menit dia tertinggal pelajaran misalnya tematik ya, ataupun bahasa Inggris apalah, mulak misalnya. Ya maka apa? Bukan kemudian suruh tuliskan, saya tidak akan terlambat lagi. Enggak, apa-apa. Nanti mas, karena kamu sudah terlambat ke sekolah 10 menit, nanti waktu istirahat kamu dipotong 10 menit untuk mengerjakan tugas. Itulah namanya konsekuensi. Sampai sini paham nggih? Kemudian lanjut, next. Kata tadi ada 6 ya, baru sekarang 3. Keyakinan kelas, ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan sehingga seseorang akan lebih termotivasi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa adanya makna. Kalau selama ini karena aturan dari kita, saya aturan dari saya sendiri, rasanya mereka hanya kadang ada yang terpaksa, kadang mereka nggak ada motivasi menjalankan hal yang sudah saya sampaikan, ya, dan kayaknya tidak akan meresapi dan meyakini itu akan bisa meningkatkan karakter mereka atau keyakinan mereka. Itu tidak. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu. Nah, kemudian
Contoh ini ada sebuah contoh keyakinan kelas ya. Contoh kelas 5. Selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Terus apa? Senantiasa membantu. Sering terlihat ya, ada ustazahnya bawa ini buku, ya, anak-anaknya, ya, ya, ini kan, mirip sekali, ya. Maka kalau ada sebuah keyakinan kelas seperti ini, ya, senantiasa membantu, tidak hanya lihat gurunya, temannya yang sedang kesulitan, sedang merasa perlu bantuan, pasti akan segera dibantu. Inilah namanya contoh keyakinan kelas, tuh ya. Yang kelas 1 contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Biar anak termotivasi untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, bahagia berarti ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, berarti untuk supaya melaksanakan tugas dengan rajin. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini aman dari mana? Aman dari gangguan. Kadang ada temennya yang suka jahil, ya, dibuat sampai nangis. Ini kan berarti tidak merasa aman. Maka perlu adanya kesepakatan supaya kelasnya menjadi aman, bahagia, ya, seperti itu. Nanti bisa terapkan. Next ya, biar cepat ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia sebetulnya. Dan pada dasarnya, saya kaitkan dengan tadi ya, kalau orang yang cenderung melanggar sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, beberapa di antaranya adalah apa? Ada kaitannya dengan apa? Kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Ya, 5 itu. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan untuk diterima. Aduh, jangan baper ya. Kenapa apa? Ketika kebutuhan aku untuk diterima di mana? Di lingkungannya. Ada nggak? Ada anak yang merasa dirinya itu tidak terima di lingkungannya loh. Ada ya? Ada. Jumpai nggak teman-teman? Jumpai ya? Dewekan, orang pernah gabung orang kanca-kancanya ya. Karena dia merasa saya nggak punya teman, saya rasanya nggak diterima di lingkungan kelas saya, ya, itu masih ada, mungkin ada 1-2 masih ada. Maka ini perlu dipenuhi kebutuhannya, ya. Yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau anak-anak kita bisa melakukan sebuah hal, namanya orang anak kan butuh namanya pengakuan. Ya enggak, Us? Iya ya, butuh diakui. Oh iya, diakui kalau dia memang anaknya bisa. Nanti saya akan membahas terkait apa? Terkait dengan remote dan non remote ya. Nanti akan dibahas. Kebutuhan 3, kebutuhan akan kebebasan. Ya. Kalau dulu rasanya kadang kita mau mengatakan A saja rasanya takut beda sama yang itu. Ya, seolah aku naik beda ya nanti gimana, aku jadi nggak basi sama dia, kan beda pilihanku. Itu mungkin dulu pikiran seperti itu. Padahal setiap orang punya hak atau kebebasan untuk memilih. Seperti itu. Kita punya hak untuk memilih ya teman-teman. Itu ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, untuk merasa senang. Dan terakhir kebutuhan akan bertahan hidup. Ini 5 ini nanti akan mempengaruhi. Pasti biasanya kalau ada anak yang, maaf ya, sering melanggar aturan keyakinan kelas, pasti dari 5 ini ada yang kurang. Ada yang kurang biasanya dari mereka. Maka bagaimana caranya? Kita dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Seperti itu. Saya sudah coba ungkapan yang saya kemarin baca, bahasanya bukan berarti kita tidak boleh memberikan reward. Reward intinya. Reward yang paling itu sebetulnya ya,
penghargaan atau reward yang paling mulia, paling paling hakiki adalah proses yang sedang kita lalui, ya, sampai di titik kita berhasil. Pencapaian keberhasilan kita yang kita sudah lakukan itu adalah reward sesungguhnya, bukan ini kunci berangkas. Silahkan, ini rewardnya Bu Leli, isinya adalah emas berlian Intan dan dan mas-mas yang lain. Bukan itu. Walaupun boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi yang hakiki tadi, ya. Berikutnya adalah pemikiran kebutuhan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, ya. Tidak ada suara dan enggak seru. Itu namanya kesenangan. Di sini ya. Ada lagi, aku bosan, masa bacanya cuma gitu-gitu aja. Gitu ya. Kemudian itu adalah kebebasan. Sudah pernah siswanya seperti itu? Wah, bosan Bu Guru. Kayak terus ya, bisa saya gitu. Kan caplak banget itu ya. Ada seperti itu ya. Itu berarti kebutuhan tadi dasarnya manusia belum terpenuhi tadi. Terkait dengan kebebasannya. Terus apa lagi? Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nih gambarnya jelek banget. Misalnya gitu. Itu namanya penguasaan. Ya, penguasaan. Belum tercapai ya kebutuhan dasarnya manusianya, maka seperti itu. Ya, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Maka kalau ada Ananda di kelas yang spesial ya Bu Eli ya, Sari. Sebetulnya kebutuhan dasarnya apa dia yang belum terpenuhi dari Ananda tersebut? Karena dasarnya pasti ada kebutuhan dari dia yang belum terpenuhi. Dan bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik membantu untuk memenuhi kebutuhannya dia dengan cara yang positif, ya. Nanti maknanya akan jadi panjang, ya. Jadi berikutnya 5 ya, jangan terlalu lama ya. Posisi kontrol. Sekarang ya, bentar lagi 1 jam. Posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui ya. Adalah posisi guru sebagai penghukum. Ya, kalau saya disajikan video, ada 5 video yang berbeda semua akan menggambarkan itu. Ya, posisi guru sebagai penghukum. Contoh ya, kalau di video yang saya kemarin lihat ada seorang guru piket yang di depan, dulu SMA sudah pernah SMA ya, SMK ya. Ya. Kalau terlambat misalnya, terlambat kemudian datang ke depan tuh adik saya itu dia itu ceritanya dia itu dulu sering terlambat ke sekolah, datang ke guru piket itu ya. Kalau ini gurunya sebagai guru penghukum pasti akan dimarahi. Bagaimana sih Jar ini ya, ada saya tiap hari kamu terlambat lagi dimarahi macam-macam. Jangan lari keliling sekolah 20 kali. Itu namanya dia memposisikan diri guru itu sebagai apa? Seorang penghukum. Ya. Sampai sini paham ya? Ya. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua, kita sebagai seorang guru adalah apa? Posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biar nanti bisa nanti membedakan ya. Yang tadi kan memarahi dan kemudian suruh keliling lapangan. Yang kedua, bilang kayak gini, oh Jar, kamu terlambat lagi. Apa kamu nggak kasihan sama Pak Nanang? Ya, kalau nanti sampai ketahuan kepala sekolah, nanti Pak Guru yang nanti akan dimarahi para sekolah. Apa kamu nggak kasihan Jar? Terus
Gimana sih anjarnya? Malas temen ya, Pak Gurune aku tadi dimarahi kepala sekolah sebagainya. Itu apa? Membuat merasa pernah seperti itu? Terus yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jar, gimana? Terlambat lagi kamu lagi, terlambat lagi. Siranggul, gimana sih terlambat? Kemarin kamu ketemu lagi. Terus, lu gatal, iya, Dia masih sebagai teman ya. Terus, udah, catat, nanti tak tulis. Kamu silakan ke kelas. Besok nggak lagi ya? Ya, muridnya nyaman nggak? Nyaman, kayak teman. Tapi itu belum cukup. Nanti besoknya gitu lagi, ya. Cuman rasanya dia tidak kayak teman aja. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau atau sebagai kontrol. Assalamualaikum. Ajar. Ini ya, guru catat ya. Nih, guru catat. Terlambat. Udah sebulan berapa kali kamu terlambat? Ini yang ke 30 ini. Iya. Ini jam sekian terlambat kamu. Jangan kon. Ini itu ada data lengkap, ditulis sampai jamnya terlambat jam berapa. Itu guru sebagai kontrol. Tapi yang kelima, ini yang harusnya kita lakukan. Guru sebagai manajer. Apa yang dilakukan? Datang. Assalamualaikum, salam. Anjar, ya Pak Guru. Kamu terlambat lagi, iya. Gimana sih, Jar? Kok terlambat lagi? Iya, Bu Guru, terlambat lagi. Ya Pak Guru, saya terlambat lagi. Kamu ngerasa nggak kamu itu sudah melanggar sebuah keyakinan kelas? Iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Kamu percaya nggak? Kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas itu? Saya yakin. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu melanggar. Dia menemukan sendiri. Saya sudah melanggar keyakinan kelas. Saya terlambat datang ke sekolah. Iya. Terus apa yang harus kamu lakukan seharusnya? Ya saya setelah ini nanti karena saya terlambat ke pelajaran, maka nanti saya istirahat. Nanti saya harus sesuai dengan berapa waktu saya yang saya tidak ikuti pelajaran itu. Misalnya saya 10 menit terlambat, saya nanti 10 menit tidak istirahat, tapi di kelas mengerjakan tugas dari Bu Guru. Gitu. Iya. Kira-kira kamu butuh nggak orang untuk membantu kamu supaya mewujudkan kamu senantiasa memenuhi keyakinan kelas tersebut? Saya butuh. Siapa butuhnya? Saya butuhnya adalah pengingat dari ustazah, dari Bu Guru. Oh begitu. Begitu ya. Berarti besok bagaimana? Ya. Mulai kapan kamu melakukan penegasan? Mulai kapan kamu melakukan itu? Melakukan supaya kamu tidak senantiasa terlambat. Mulai hari ini juga dan seterusnya. Besok saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Lah, itulah namanya guru sebagai manajer. Enak nggak? Enak temen ya gue ya. Kalau semua siswanya semua seperti itu sadar. Kalau dia melakukan kesalahan, dia mau menemukan solusi dari kesalahannya, kemudian mau bertekad untuk senantiasa menaati keyakinan kelas, memperbaiki keyakinan kelas, itu mah rasanya kayak surga ya. Seperti itu ya. Tapi bisa nggak kira-kira itu bisa terwujud? Bisa. Tapi butuh proses. Inilah titik puncak kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol yang paling puncak adalah apa? Guru sebagai manajer. Kalau selama ini saya tanya nih pada siapa ya? Mungkin siapa yang Ustazah Tia mungkin ya, Bu Tia. Selama ini yang sudah dilakukan posisi sebagai seorang posisi iya, Ustazah Tata, ya. Kepada Bu Tata nih. Dari posisi kontrol yang 5 itu yang sudah pernah dilakukan sama ini oleh Bu Tata, itu apa? Insya Allah manajer. Wih, manajer, masalah ya. Kalau Bu Pangesti yang sudah pernah sama ini mungkin posisi apa yang sudah dilakukan? Apa ya? Apa? Sudah boleh 2, boleh 1, boleh apa? Selama ini sudah pernah yang biasa dilakukan? Biasa atau Ya. pernah? Ya pernah.
Teman. Oh, teman. Itu rata-rata guru SD itu ya. Ya, padahal memposisikan diri kadang-kadang sebagai temannya, akrab sekali dengan wah, iya. Pas Ustaz, tas gitu ya. Belum lagi kelas 2, saya juga mengalami itu. Ya, itu kayak temannya sendiri, tapi itu bentuk kedekatan kita dengan murid kita. Tapi kalau kontrol kita sebagai seorang guru, maka ini yang terbaik sebagai seorang manajer. Nanti kita perlu ditingkatkan lagi. Itu ya, begitu ya. Berikutnya adalah nah, ini game bermain peran ya. Ya ini nggak usah, nanti waktunya terlalu lama. Baik, langsung saja. Posisi kontrol guru penghukum ya. Ini tadi mungkin saya sudah mencontohkan ya tadi ya, mencontohkan. Kalau di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ya, dipukul fisik kan, atau mungkin suruh lari kan fisik kan, push up fisik nggak? Kalau verbal apa verbal? Perkataan, ya. Dasar kamu anak, ya itu ya. Yang kedua, orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu. Kemudian yang ketiga, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, itu. Pokoknya galak banget lah, posisi penghukum lah. Ya. Penghukum ada apa tandanya? Nada seorang penghukum apa? Nadanya suara tinggi. Saya dong. Aduh, saya kena ini. Bahasa tubuhnya, matanya melotot. Kemudian apa? Jari menunjuk apa? Pusat didik. Gitu. Kamu. Melotot, menunjuk, ya, memarahi, ya. Itu posisi penghukum, ya, kontrol posisi penghukum. Di sini nggak ada. Kemudian posisi kontrol guru membuat merasa bersalah, nih ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut suaranya, ini ya. Kemudian merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Iya kan masanya rendah diri, jadi dia tambah rendah diri, anunya. Kata-kata yang dikeluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Orang itu, aduh, maaf. Tapi ada juga yang kayak gitu juga nggak cuek-cuek aja, ada ya, seperti itu. Obat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahkan mungkin nangis ya. Udah mana belum? Ada usaha saya nangis, nangis, kemudian, mesti akhirnya gini, dipeluk. Ya Ustaz, jangan nangis, Ustaz. Itu senjata paling ampuh, tapi itu belum posisi manajer. Ya, ada guru yang tidak bisa memarahi muridnya, tapi kalau sudah nangis, yang lain udah diam semuanya, siswanya. Kemudian dia langsung iba memeluk ustazahnya. Ya, di sini nggak ada ya. Itu, ya. Itu ada, tapi itu nanti ketika nggak ada ustazah, ya lagi, ya iya itu. Kemudian berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Demi bapak yang dikatakan dia ya. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kayak kancan kayak temannya sendiri, gitu ya. Teman ada, kalau di sini teman nada suara ramah, akrab dan bercanda, gitu ya. Saya juga masuk kadang-kadang ya. Kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kalau saya jujur ya, kalau saya belum mungkin sebagai manajer lah. Kalau saya mencoba menerapkan di kelas 1, kelas 2 itu ya kayak teman. Iya.
Terus, ya iya emang kayak gitu. Selesai olahraga langsung tos, salim Ustaz, tos. Teman banget. Teman banget. Ada ya. Oh, ada yang salim aja, salim Ustaz, terus gitu kayak gitu ya. Ada kayak gitu, ada gitu dengan gurunya. Ya saya nggak apa-apa, anak kelas 2 ya. Atau kelas yang sudah seni ada. Tapi saking akrabnya saya akrabnya dengan dia. Jadi seperti itu, iya. Seperti itu ya. Itu ada. Tandanya mereka dan kita nyaman nggak dengan kita? Nyaman. Mereka sangat nyaman dengan kita. Tapi itu bukan posisi kontrol yang baik, ya menurut teori, ya seperti itu. Berikutnya, posisi kontrol guru pemantau. Ini ya tadi yang saya sampaikan. Memantau berarti mengawasi. Sudah saya bayangkan siapa guru di sini yang mengawasi? Mengontrol. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Ayo, apa peraturannya? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sudah menggunakan konsekuensi dan sanksi, gitu ya. Saya cepat-cepat ya. Terakhir ya, manajer ya, posisi manajer. Di manajer bahwa tidak dia diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Ya. Namun dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dia bisa menemukan solusi, bisa berkolaborasi dengan gurunya. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Itu tanyakan. Ada yang terlambat, ayo Fajar, apa yang kita yakini? Oh iya Bu, ya kita harus berangkat tepat waktu. Ya, langsung sadar. Apa nang kamu kayak gue? Ya ada mungkin ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bisa memperbaikinya? Oh gitu misalnya gini. Sedia Bu, misalnya itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Yang saya rencanakan adalah menguasai dunia, bukan ya? Saya rasakan adalah apa? Besok saya akan lebih bangunnya lebih awal lagi misalnya gitu, ya. Seperti itu. Atau bagaimana? Suara manajer itu bagaimana? Nada suara tulus. Nada suara tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kemudian apa lagi? Mendekat ke murid. Ya, kalau kita tinggi daripada murid kita, itu jangan kemudian ngomongnya kayak gini, Mas. Ya, tapi apa? Kita harus mendekat, kemudian jongkok sejajar, ngobrol dengan murid kita. Itu lebih baik. Memandang, ya. Enak nggak kalau teman-teman ngomong sama temennya aja, ngomong tapi nggak dipandang mata, nggak dipandang orangnya. Gimana Pak? Bisa ngomong ini. Ya. Enak nggak? Ini ngomong kok nggak dipandang acan, orang mandang gitu ya. Itu kan nggak enak. Sama dengan anak-anak kita juga. Kalau kita ngomong dengan anak-anak kita, menasihati dengan nada yang baik, nada yang sopan, nada yang tulus dari bahasanya kita tulus dari hati kita. Bukan sengaja perayuan saja ya, bahkan gombal ya, bukan ya. Tapi tulus dari hati kita yang paling dalam, kemudian kita juga memang harus sejajar dengan anak kita, anak didik kita. Tadi dari pandangan apa? Karena kalau salim kan, seperti ini, salim Mas ya. Kan enggak? Salim. Iya, beda masih beda. Iya, beda. Itu ya. Ini kan terakhir ya, ini sudah 1 jam lebih insya Allah. Segitiga restitusi ya, ini bagaimana teman-teman kalau akan menangani sebuah kejadian peristiwa yang itu bentuknya adalah sebuah pelanggaran atau kasus lah ya, itu kasus ya, pelanggaran keyakinan kelas. Apa yang dilakukan? Ada 3 tahapan yang akan digambarkan dengan segitiga, apa namanya ini? Segitiga restitusi. Apa yang akan ada 3 ya? Oh, kok kayak gini sih? 3. Yang pertama adalah apa? Menstabilkan identitas.
kalau kita akan menangani anak ya. Yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Orang kena ya Us. Satu apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ada dua. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini kata cluenya. Yang kedua apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Anak habis berantem di luar, dipanggil oleh ustazahnya. Jangan buat dia merasa tambah bersalah. Lagi marah-marah, dipaido sekalian, ya tambah wah. Kemudian distabilkan dulu, ya. Udah ya, kalau kenapa? Stabilkan dulu ya. Ya sudah. Orang ya memang ya yang seperti ini ya jangan diulang lagi. Yang seperti ini memang ya mungkin tidak hanya kamu yang melakukan ini, ya. Kemudian ya kamu memang bukan satu-satunya yang melakukan ini, tidak disalahkan gitu ya. Itu ya, apa sudah kamu lakukan? Tadi saya berantem, Pak. Tadi saya kenapa tadi berantem? Kenapa? Ditanyakan sampai apa? Sampai dia itu merasa apa? Merasa dia itu nyaman. Ya, itu menstabilkan. Validasi tindakan yang salah apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kamu tadi berantem seperti itu. Apakah kamu itu tahu kalau itu sebuah kesalahan? Tahu, iya. Kamu tahu nggak bagaimana cara supaya kamu tidak lagi seperti itu? Itu ya. Kemudian kamu tentu punya alasan kenapa sih kamu melakukan itu sih tadi? Tadi itu Joko sukane ganggu aku terus setiap hari Pak. Iya, ini jangan dilayani ya. Ya sih enggak, jangan begitu. Kemudian yang terakhir adalah menyanyikan keyakinan kelas. Apakah kamu yakin dengan adanya keyakinan kelas kita? Bahwasanya kita harus saling menyayangi dengan teman kita. Yakin ustazah, yakin Pak Guru, yakin Ustadz, yakin. Kemudian terus artinya kamu bagaimana? Ya besok saya kalau diganggu sama Joko, nanti Joko udah tak biarin aja lah. Bisa tak ceramai aja, bisa enggak terus tak omongin sama ustazah atau ustadz begitu. Berarti enggak berantem lagi ya? Enggak. Ya. Mulai kapan kamu enggak mau lagi kayak gitu? Malah enggak sayang pada teman, enggak lagi. Mulai hari ini ustadz. Oh hari ini. Butuh enggak teman? Butuh enggak yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan itu semuanya? Butuh. Siapa yang mengingatkan? Ustadz, ustazah. Oh begitu. Baik. Ya. Baik, ya itu tadi tahapannya 3 tadi, ya. Jadi kemudian tahapan ini tadi ya sudah ya. Ini akan dikatakan dengan teori kontrol, ya. Stabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi dari internal. Ini yang cluenya. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi, cluenya adalah bagaimana kita bisa membuat anak itu muncul motivasi dari dalam dirinya untuk bisa apa? Bisa menemukan titik di mana dia itu bisa mewujudkan suatu hal yang positif atau keyakinan kelas tadi atau disiplin positif tadi. Tapi dari dalam dirinya, tanpa dipaksa, tanpa ada intimidasi, tanpa iming-iming, nek kamu nanti jadi anak soleh saya berikan uang 200.000. Itu enggak motivasi. Itu maka ada 2 motivasi. Motivasi internal dan motivasi eksternal. Maka yang paling hakiki adalah motivasi yang internal. Maka sebaik-baik motivasi dari dalam diri kita adalah apa? Motivasi internal. Maka kita juga harus mewujudkan anak-anak yang memiliki motivasi positif dari internalnya dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Gitu, ya. Cluenya ketemu ya Ustaz ya? Ustaz ya? Iya.
Itu ini ya. Kemudian contoh kalimat menstabilkan identitas apa? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu makan lah ya. Validasi tindakan kelas, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Tuh. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ini jane kalimat tinggi banget ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Lah naik ke kelas 1 gimana? Pertanyaan mesti tangan kelas 1 mah bisa kayak gitu. Iya. Iya. Iya, kalau kita bisa menuntun anak kita. Jadi gini, guru menurut Ki Hajar Dewantara, guru kita itu adalah sebagai seorang pamong. Ya, guru itu adalah seorang pamong. Pamong yang tugasnya adalah menuntun anak-anak didik kita untuk mencapai ya apa yang dia cita-citakan. Itu tugas kita sebagai seorang pamong. Itu kita menurut beliau KHD, Ki Hajar Dewantara. Itu yang terakhir ya. Ini salah 1 jam ya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, berarti kita sudah menyiapkan tempat yang nyaman dan aman bagi perkembangan siswa kita. Maka mari bersama-sama kita wujudkan adanya apa budaya positif di sekolah kita, di kelas-kelas kita, supaya apa? Supaya anak-anak kita akan tumbuh berkembang dengan nyaman, dengan aman, ya, dan mereka bisa nanti mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Ya, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan, sedikit sejam ya, sedikit bisa menjadi apa namanya ya, ibaratnya hanya sekedar debu di tengah padang pasir, ya. Debu di padang pasir. Berarti kan nggak ada apa-apanya ya. Maka hal yang saya sampaikan ini adalah nggak ada apa-apanya, sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya dalam keseharian mendampingi anak-anak semuanya, mendidik anak-anak semuanya menjadi generasi-generasi yang robbani, soleh dan berprestasi. Saya Iri, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena tidak ada sesi tanya jawab ya, karena nanti akan menambah durasi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDID Permata Hati, soleh dan berprestasi. Allahu Akbar. Tepuk tangan bagi kita semua yang luar biasa. Terima kasih.